Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat politik update. Kita bertemu kembali. Kontestasi politik di tanah air makin memanas, walaupun sampai saat ini baru muncul satu nama yang sudah pasti akan jadi calon presiden, yaitu Anies Baswedan, yang kita sama-sama tahu sudah diusung oleh tiga partai: Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan juga Partai Nasdem. Ketiga partai ini meleburkan dalam satu koalisi yang bernama Koalisi Perubahan. Sejumlah manuver intrik-intrik yang dilakukan oleh para ketua umum, khususnya Bang Surya Paloh. Setelah resmi PKS dan Demokrat mengusung secara pasti Pak Anies, Surya Paloh tidak berhenti di situ. Baru-baru ini juga melakukan manuver politiknya dengan menyambangi Partai Golkar. Dan ini oleh sejumlah pengamat politik diduga kuat akan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Tentu dengan bertemunya Pak Surya Paloh dengan sejumlah petinggi Golkar, ini akan membuat semakin panik istana yang dalam tanda kutip yang selama ini tidak menghendaki Pak Anies untuk menjadi calon presiden. Tentu kehadiran Pak Surya Paloh ke Partai Golkar ini mengejutkan sejumlah kalangan, karena secara persyaratan untuk pencapresan sudah memenuhi PT 20% dengan tiga partai koalisi perubahan itu, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tapi muncul pertanyaan, mengapa Pak Surya Paloh kembali melakukan manuver? Ini tentu daya tawar dan sebuah pesan yang tidak main-main dari Pak Surya Paloh yang belakangan digoncang isu-isu tentang akan di-reshuffle-nya menteri-menteri dari Nasdem oleh Pak Jokowi. Dan Pak Surya Paloh ini disambut langsung oleh Ketua Golkar, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, yang juga didampingi oleh sejumlah jajaran pimpinan Partai Golkar. Seperti yang ditulis oleh akun Instagram Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto didampingi jajaran pimpinan menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta jajaran di kantor DPP Golkar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Dalam postingan yang menandai akun ofisial Nasdem itu turut menjelaskan pertemuan itu bertujuan untuk mempererat jalinan silaturahmi serta menambah rasa persaudaraan. Selain itu turut juga dijelaskan bahwa pertemuan itu juga membahas posisi Partai Golkar dan Nasdem ke depannya sekaitan dengan pencapresan di pemilu nanti. Dugaan bahwa Partai Golkar ini akan melebur dalam partai koalisi yang dikomandoi oleh Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, memang jauh sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya telah muncul beberapa kader Golkar yang secara terang-terangan mengumumkan namanya untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Ada lagi nama yang paling kuat, dan inilah sosok yang diyakini melakukan manuver politik selama ini, yang tentu tidak asing lagi namanya, yaitu Pak Yusuf Kalla. Beliau adalah mantan wakil presiden di dua periode, di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga di periode pertama Pak Jokowi. Mengapa Golkar sangat kuat diyakini akan bergabung dengan Partai Nasdem? Karena Pak JK ini pernah menjadi Ketua Umum Golkar, dan sampai saat ini beliau memang masih dianggap salah satu tokoh yang belum berpengaruh, salah satu tokoh yang paling berpengaruh di internal Golkar. Namun untuk saat ini, jadi ini peta politik ke depan masih akan berubah, dan itu akan tak terduga. Manuver-manuver politik ini masih banyak akan terjadi perubahan. Tapi siapapun itu nanti, kita kembali kepada rakyat Indonesia, siapa yang akan kita pilih. Dan tentu pengalaman-pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran buat kita bahwa jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Dan saat ini muncul sosok Pak Anies Baswedan yang tentu kita tidak bisa ragukan lagi kapasitasnya, gaya kepemimpinan beliau, dan tentu memang akan mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sahabat politik update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.